Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat maju pendidikan Indonesia. Perkenalkan nama saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, dengan fasilitator Ibu Endang Pujiastuti dan pengajar praktik Ibu Israfatul Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Menurut Arthur Auderhead. Sekarang, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, membuat RPP berdiferensiasi dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan tujuan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas dengan cara guru melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Yang kedua, tentang minat belajar, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Guru perlu mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisiensi. Nah, untuk profil belajar murid ini bisa diketahui dengan cara belajar murid seperti apa. Bisa visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas dengan cara guru menerapkan 3 strategi diferensiasi. Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk. Yang pertama kita bahas dulu tentang konten. Konten, diferensiasi konten merupakan materi atau informasi apa yang akan diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan atau alat atau materi atau media sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian proses, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid dapat memahami suatu materi dengan baik. Kemudian yang ketiga, strategi diferensiasi produk. Produk yang dihasilkan murid sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan proses yang mereka lewati, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pada kaitan materi pada modul 2.1 ini, yaitu mulai dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya adalah berpihak pada murid yang nantinya akan melahirkan sebuah profil pelajar Pancasila. Kaitan materi yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.1 dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak agar mereka
dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru ibarat petani yang hanya menuntut tumbuh kembang anak tidak bisa membuat padi tumbuh menjadi jagung ataupun sebaliknya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya diambil untuk memenuhi kebutuhan murid. Pendidikan berpusat kepada murid. Koneksi antar materi yang kedua yaitu 1.2 peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat terkait erat dengan nilai dan peran guru, di mana kesuksesan pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana guru menjalankan nilai dan peran seorang guru. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan murid untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Koneksi antar materi yang ketiga yaitu 1.3 tentang visi guru penggerak. Sebuah visi yang menggambarkan seperti apa strategi layanan yang kita berikan kepada murid. Keyakinan atas visi akan membuat kita terus berpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri dan kualitas lingkungan sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, salah satunya menggunakan pendekatan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menuntut murid untuk menuju kodrat alam dan kodrat zamannya yang diselaraskan dengan visi guru penggerak. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan bakat dan potensi yang berbeda. Jadi inquiry apresiatif merupakan pendekatan utama yang dapat diimplementasikan untuk mendorong perubahan. Pembelajaran berdiferensiasi membantu terwujudnya visi dan misi sekolah. Koneksi yang keempat yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah tidak bisa berdiri sendiri karena dibutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan agar budaya positif membudaya dan berakar. Mengapa harus disiplin positif? Karena semua tatanan yang diterapkan bertujuan untuk melahirkan mental dan karakter disiplin. Kesadaran disiplin melahirkan kesadaran ini dalam individu dan merupakan kesadaran intrinsik. Pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi di mana penerapannya memerlukan salah satu posisi kontrol guru. Guru membantu membuat murid merasa dihargai, guru merangsang murid berpikir kritis sehingga murid dapat mengenali kebutuhannya dan menemukan solusi buat dirinya sendiri. Posisi yang paling ideal itu posisi manajer, mendorong guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk menuju merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi akan mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Terima kasih saya sampaikan. Salam guru hebat, bergerak, menggerakkan semangat maju pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.